wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dila. Hari ini kita akan membahas salah satu materi di kelas 11, yaitu teks prosedur. Nah, ngomongin tentang teks prosedur, sebenarnya prosedur itu udah deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita beli mie instan contohnya, atau kita beli obat, itu kan di kemasannya pasti ada tata cara ya. Nah, itu salah satu contoh dari teks prosedur. Itu apa sih pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang isinya petunjuk tentang langkah-langkah atau cara-cara yang bisa kita ikuti sehingga nantinya kita mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertiannya, berarti ciri yang pertama adalah teks prosedur ini berisi sebuah petunjuk, ada langkah-langkahnya. Yang kedua, karena dia berisi sebuah petunjuk, maka teks prosedur ini punya kalimat-kalimat yang bersifat imperatif, artinya kalimatnya itu bersifat memerintah, yang biasanya menggunakan partikel seperti lah, kan, ambilkan gitu ya, tutuplah gitu. Kemudian tadi pertama petunjuk, kedua kalimat imperatif, yang ketiga dia menggunakan kata kerja aktif. Kebahasan lain yang digunakan dalam teks prosedur itu adalah verba. Nah, verbanya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama verba material, yang kedua verba tingkah laku. Perbedaannya adalah kalau verba material dia adalah kata kerja di mana ada tindakan fisik di dalamnya. Jadi tindakannya itu terlihat gitu, berkaitan dengan fisik, tidak abstrak bentuknya. Sedangkan verba tingkah laku itu adalah verba kata kerja yang dimana tindakannya itu berkaitan dengan perasaan, berdasarkan ungkapan gitu. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, bentuknya abstrak gitu. Contoh verba material misalnya mengiris, menendang gitu ya. Contoh dari verba tingkah laku adalah sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, misalnya mengecewakan gitu, memahami, itu contoh-contoh dari verba tingkah laku. Di dalam teks prosedur juga ada yang namanya unsur kebiasaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur itu adalah konjungsi-konjungsi yang bersifat penambahan. Karena kenapa? Karena di dalam teks prosedur itu kan isinya langkah-langkah ya. Jadi satu langkah dengan langkah yang lainnya itu harus berkaitan, sehingga konjungsinya juga harus yang bersifat mengaitkan, menambahkan gitu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu gitu. Contoh pemakaiannya dalam kalimat misal dalam pembuatan makanan gitu ya, tambahkan air lalu masukkan tepung terigu gitu. Nah, itu konjungsi yang bersifat penambahan. Kita lanjut ke struktur teksnya. Sebenarnya di semua teks struktur itu sama aja ya. Pasti ada isi, kemudian ada penutup. Teks prosedur ini pembukanya dinamakan pernyataan umum atau tujuan. Isinya itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Bahan dan alat itu termasuk di dalamnya ya, di dalam struktur yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi harapan atau manfaat apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti petunjuk dalam teks. Oke semuanya, pembahasan tentang teks prosedur hari ini cukup sekian. Semoga kalian bisa mengambil manfaat ataupun pelajaran dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.